Memasuki awal tahun 2026, pasar komoditas global dihadapkan dengan tingginya ketidakpastian global, baik dari sisi geopolitik maupun ekonomi seiring adanya ancaman kebijakan proteksionisme yang kembali dilancarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kondisi ini memicu pergeseran dana pelaku pasar ke instrumen yang dinilai paling aman atau merupakan aset safe haven, yaitu emas. Akibatnya, harga emas terus melambung dan beberapa kali menorehkan rekor tinggi terbarunya di awal tahun 2026. Lonjakan ini bahkan disebut sebagai salah satu rally emas terkuat dalam beberapa dekade terakhir. Tercatat, pada perdagangan di pekan pertama Januari 2026, harga emas sempat menguat 0,02% ke level 4.497,65 dolar per troy ounce. Namun, hanya dalam waktu beberapa hari, penguatan harga emas terus berlanjut hingga mencapai level tertingginya di 5.594,82 dolar Amerika per troy ounce pada 29 Januari 2026. Ini berarti, sejak akhir tahun 2025, harga emas telah melonjak sebanyak 29,5%. Meskipun telah mencapai kinerja terbaiknya, harga emas justru berbalik arah di perdagangan awal Februari 2026. Namun, harga emas masih terus bertahan di kisaran 4.900 hingga 5.000-an dolar Amerika Serikat per troy ounce. Kenaikan agresif harga emas sendiri tidak lepas dari adanya kombinasi sentimen global, terutama yang berkaitan dengan kondisi ekonomi akibat kebijakan proteksionisme Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta gejolak geopolitik dunia. Memasuki awal tahun 2026 ini, ketegangan geopolitik kembali meningkat. Hal ini terutama disebabkan oleh hubungan antara Amerika Serikat dan Iran yang kian memanas setelah Presiden Donald Trump kembali melayangkan ancaman tindakan militer pada Iran. Jika melihat kembali riwayat pergerakan harga emas, jelas terlihat bahwa kembalinya era kepemimpinan Trump memang membuat harga emas meningkat pesat dalam waktu yang cukup singkat. Dalam waktu hanya sekitar 1 tahun masa kepemimpinan Trump, harga emas telah menguat lebih dari 2 kali lipat. Sikap Trump yang cenderung agresif dan ambisius dalam menerapkan kebijakan proteksionisme membuat ketidakpastian ekonomi meningkat. Ditambah lagi, meningkatnya beban utang Amerika Serikat serta ketidakpastian arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, yaitu The Federal Reserve, juga terus membayangi para pelaku pasar. Hal itu pun memicu pelaku pasar memburu emas sebagai aset safe haven. Tidak hanya investor, tren pembelian emas secara agresif juga dilakukan oleh bank-bank sentral di berbagai negara. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1996, nilai cadangan emas yang dimiliki bank sentral di sejumlah negara kini telah melampaui kepemilikan surat utang pemerintah Amerika Serikat atau US Treasuries. Rilis data kuartal 2 tahun 2021 hingga 2025 berikut menunjukkan adanya pergeseran porsi cadangan emas. Ini mengindikasikan telah terjadi perubahan strategi pengelolaan cadangan devisa di berbagai negara. Mengacu pada fenomena makin diburunya emas tersebut, bank investasi multinasional terbesar asal Amerika Serikat, JP Morgan, memproyeksikan harga emas pada akhir tahun 2026 akan mencapai 6.300 dolar per troy ounce. Proyeksi ini didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap aset real di tengah ketidakpastian kondisi global. Para analis JP Morgan juga memprediksi pembelian emas oleh bank sentral akan mencapai setidaknya 800 ton di akhir tahun 2026, melanjutkan tren pembelian agresif oleh bank-bank sentral di seluruh dunia. Senada dengan JP Morgan, bank investasi asal Swiss, yakni UBS, juga memperkirakan harga emas pada pertengahan tahun 2026 akan mencapai 6.200 dolar per troy ounce. UBS menilai volatilitas pasar saham yang dipicu oleh ketidakpastian arah kebijakan The Fed masih akan menjadi faktor utama yang mendorong permintaan terhadap emas. Sementara itu, Co-Head of Global Commodities Research Goldman Sachs, Dan Striven, menyatakan permintaan akan emas pada dasarnya akan terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh adanya pembelian yang dilakukan dengan tujuan lindung nilai. What makes gold pretty unique is that you have very stable, nearly fixed supply on the one hand, with annual gold mine production being about 100 times smaller than the stock of gold outstanding. So the supply side is fairly stable and sticky. And then you have demand that's
rising from what I would argue are pretty price insensitive buyers that are buying for macro or hedging insurance motive. Sejumlah pemangku kepentingan di pasar keuangan dan komoditas di dalam negeri juga memprediksi bahwa tren penguatan harga emas masih akan terus berlanjut. Hal ini seiring dengan tingginya volatilitas pasar keuangan global imbas konflik geopolitik di berbagai belahan dunia. Staf ahli bidang regulasi, penegakan hukum, dan ketahanan ekonomi Kemenko Perekonomian Indonesia, Ellen Setiadi menyampaikan, tingginya permintaan emas dipicu oleh tren pergeseran portofolio investor ke aset safe haven. Para investor disebut mulai mengurangi eksposur mereka terhadap dolar dan mulai beralih ke komoditas emas. Ellen juga menilai prospek harga emas ke depannya akan sangat bergantung pada keseimbangan permintaan dan kesediaan. Ini kan demand-nya semakin lama tetap semakin tinggi, dinamika global, semakin tidak ada kepastian, pasti emas itu menjadi alternatif. Ya, apalagi Presiden Trump semakin lama membuat polisinya yang unpredictable. Jadi itu juga mempengaruhi, mungkin orang dahulu memegang US dollar, kemudian mungkin sudah memikirkan untuk tidak dalam bentuk US dollar, mereka beralih. Dan itu pasti tercermin di pasar uang. Dari sisi pelaku pasar, Direktur Utama Quick Pro Berjangka Indonesia, Freddy Chandra menilai emas saat ini masih dipersepsikan sebagai aset aman yang relatif tahan terhadap resesi. Menurutnya, emas cenderung menjadi pilihan para investor untuk menjaga nilai di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Kalau untuk emas, kita sama-sama mengetahui bahwa emas ini salah satu logam yang sangat mulia, yang terus bersinar berkilau di masa-masa ketidakpastian seperti saat ini. Kita sering mendengar bahwa emas ini anti resesi, emas ini mempunyai sifat safe haven, ya. Karena di situasi geopolitik yang tidak menentu dengan terancamnya pelemahannya pertumbuhan ekonomi dunia, kemudian dipicu lagi dengan strategi dagang oleh Presiden Trump sejak dia menjabat sampai saat ini, yang perang dagangnya itu belum berakhir melibatkan dua ekonomi besar dunia yaitu Cina dan Amerika, sehingga saat ini kalau menurut pendapat saya pribadi emas cenderung masih terus menguat. Seiring dengan meningkatnya pasar terhadap komoditas emas, perhatian para pelaku pasar kini tidak hanya tertuju pada pergerakan harga, namun juga kesiapan infrastruktur serta regulasi dari dalam negeri untuk menghadapi dinamika harga emas di masa mendatang. Dalam konteks ini, Indonesia kini telah memiliki ekosistem pengelolaan emas yang terintegrasi melalui Bank Bullion. Layanan bisnis emas pertama di Indonesia ini diresmikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 26 Februari 2025 lalu. Deputi Bidang Koordinasi, Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menyampaikan, kehadiran Bank Bullion ini diharapkan dapat menjadi strategi jitu pemerintah untuk dapat memaksimalkan peran cadangan emas dalam rangka mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, di samping yang subsektor industrinya itu sektor jasa. Dalam hal ini tentu dalam konteks bullion adalah bullionnya gitu ya. Jadi ini adalah yang kita harapkan juga memberikan kontribusi tambahan terhadap pencapaian target 8% tadi. Nah, gimana caranya gitu? Nah, satu hal yang menarik dari Bank Bullion adalah dia mirip atau mungkin juga karena memang dia lembaga jasa keuangan, dia fungsi seperti intermediari gitu ya. Ini bukan konsumen akhir tapi teman-teman di Bullion ini yang tadi menyerap dari masyarakat, menyerap dari hulu, kemudian dia bisa putar lagi, kemudian disalurkan ke sektor produktif ya. Ini kita harapkan juga memberikan tambahan kontribusi terhadap pencapaian target 8% tadi. Karena kita masih punya 1.800 emas yang ada di masyarakat, maka kita harapkan mobilisasi simpanan emas itu bisa lebih cepat tuh, lebih banyak masuk ke sistem. Kenapa? Karena di dalam produknya Bullion, di dalam produknya Pak Pegadaian maupun BSI itu kan udah ada simpanan, udah ada pembiayaan, sudah ada untuk yang perdagangan maupun penitipan. Jadi dalam konteks produk, masyarakat tuh punya pilihan yang cukup gitu ya. Kita harapkan tadi setelah terakumulasi banyak di dalam Bank Bullion dari yang 1.800 ataupun dari yang produsen, maka ini bisa dichannelkan
ke sektor-sektor yang produktif. Kenapa? Karena tadi pemerintah pengen pertumbuhan ekonomi tinggi. Yang penting juga sekarang adalah job creation. Nah ini ada di mana? Ada di industri perhiasan gitu ya. Sehingga kalau tadi sumber daya yang diakumulasi oleh Pegadaian maupun BSI itu kemudian bisa disalurkan dengan baik dengan harga yang affordable ya Pak Damar, Pak Anton, itu akan lebih baik lagi. Industri perhiasan kita berkembang, ekspor berkembang, job creation itu berkembang. Dalam menjalankan layanan bisnisnya, Billion Bank Indonesia mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 17 tahun 2024 yang meliputi kegiatan simpanan, pembiayaan, perdagangan, hingga penitipan emas. Melalui regulasi tersebut, Bank Billion dapat menyimpan dan mengelola simpanan emas nasabah serta menyalurkannya sebagai pembiayaan. Hingga saat ini, tercatat ada 2 penyelenggara Billion Bank yang telah menjalankan bisnisnya secara resmi di Indonesia, yaitu PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia atau BSI. Dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, keduanya telah mencatatkan kinerja yang cukup baik. Hingga kuartal 3 tahun 2025, Pegadaian telah berhasil menghimpun dan mengelola 129 ton logam mulia, sementara BSI mengelola sebanyak 19 ton. Capaian ini mencerminkan adanya antusiasme yang tinggi dari masyarakat terhadap layanan Bank Billion di dalam negeri, seiring dengan menguatnya harga logam mulia di pasar global. Baik Pegadaian maupun Bank Syariah Indonesia, keduanya juga telah mengembangkan inovasi layanan digitalnya masing-masing untuk semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan investasi dan transaksi emas. Selain itu, perkembangan inovasi layanan digital juga dapat menghasilkan pangsa baru bagi Pegadaian maupun BSI. Kalau tabungan emas kan nggak pinjam fisiknya. Nah, tahun 2024 ini kami pengen mendekatkan lagi ke masyarakat bahwa nabung digital itu aman. Dan kalau mau bikin fisik itu gampang. Kami sebar akan ATM. Jadi Pegadaian menyebar ATM yang sewaktu-waktu masyarakat itu nabung dan dia butuh fisik itu bisa diambil di ATM. Jadi ATM Mas Pegadaian itu bisa mulai dari 1, 2, 5 gram sampai 100 gram bisa diambil dari ATM. Sehingga masyarakat semakin tenang bahwa nabung digital itu bagus. Dan tentunya digital yang di Pegadaian ini atau di BSI tentunya ini diawasi dengan OJK bahwa dia jamin aman. Kenapa? Selama saldonya nasabah itu 17,7 ton, itu fisiknya ada. Jadi 1:1, itu yang menjadikan kami aman, mitigasi circuitnya juga bagus sehingga sewaktu nasabah mau bebek maupun barangnya ada. Kita sekarang kalau kita bicara digitalnya emas, jadi karena kami punya kompetensi terkait dengan transaksi keuangan, transfer, kemudian transfer many to one to many segala macam, kita pun juga lakukan ini ke emas. Dan alhamdulillahnya di nasabah-nasabah emas kami itu bisa bertransaksi di antara rekening mereka dengan menggunakan digital platformnya BSI. Jadi kalau dia bisa mau bayar dengan emas itu bisa, karena kita bisa kirimkan emas itu ke rekening yang sama di tempat lain. Nah yang kedua, dengan model digital ini ternyata ada market baru yang kemudian tertarik. Contohnya apa? Contohnya itu ada beberapa perusahaan yang mulai berpikir mereka bisa memberikan benefit, ya terutama long term benefit untuk karyawan-karyawannya dalam bentuk emas. Sehingga mereka minta, Pak boleh nggak nanti saya beli emas, mungkin belinya sekarang nih harga belum naik, nanti kita untuk misalnya kita kasih bonus di 4 bulan ke depan, 5 bulan ke depan, nanti Bapak bagikan ke nasabah-nasabah Bapak, ke nasabah-nasabah kami, pegawai kami, kemudian nanti di-keep supaya dia tidak ambil dalam 1 atau 2 tahun mendatang. Nah itu kita create hal semacam itu dan ternyata marketnya ada gitu. Nah jadi ternyata dengan digitalisasi itu bukan cuma jangkauannya yang lebih luas, kemudian segmen customernya lebih banyak, tapi tadi itu market yang kemudian membutuhkan pun ternyata juga berkembang dengan lebih baik. Di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi dan geopolitik, emas kembali membuktikan perannya sebagai aset investasi yang tangguh. Lonjakan harga tidak terjadi hanya karena sentimen jangka pendek, melainkan cerminan dari adanya kepercayaan para pelaku pasar yang begitu kuat. Bagi Indonesia, momentum ini menjadi peluang untuk mendorong perkembangan ekosistem emas Bank Billion dan akselerasi transaksi emas digital. Tim Redaksi CNBC Indonesia.